Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Uswahania, mahasiswi nurse tingkat 1A. Di video kali ini kita akan membahas tes resistensi osmotik. Selamat menyaksikan semuanya. Pertama kita masuk ke dasar teori. Eritrosit merupakan suatu komponen utama darah setelah leukosit, trombosit, dan plasma darah. Sel darah dihasilkan melalui proses hematopoiesis. Membran plasma eritrosit bersifat permeabel terhadap molekul air atau H2O. Hal ini disebabkan karena adanya transport protein. Sel darah yang masuk dalam lingkungan hipertonis akan mengalami krenasi atau pengerutan pada selnya. Sedangkan apabila sel darah masuk ke dalam lingkungan hipotonik akan mengalami penggembungan pada selnya. Lalu kita masuk ke pengertian resistensi osmotik. Resistensi osmotik dinyatakan sebagai tingkat kerentanan membran sel darah merah saat terpapar zat yang hipotonik. Ketahanan membran eritrosit atau sel darah merah terhadap terjadinya hemolisis dapat diketahui dengan mencampurkan eritrosit ke dalam larutan hipotonis atau larutan NaCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Tujuan dilakukannya tes resistensi osmotik ini untuk mengetahui ketahanan osmotik dari dinding sel darah merah terhadap zat yang hipotonik. Prinsip dari tes resistensi osmotik yang dilakukan ini adalah eritrosit akan mengalami pecah atau bengkak bila dimasukkan ke dalam larutan yang hipotonis dan akan mengkarut dalam larutan yang hipertonis, sedangkan tidak mengalami perubahan pada larutan yang isotonis. Metode yang digunakan untuk pemeriksaan daya tahan kerapuhan eritrosit kali ini adalah metode manual. Berikut adalah alat-alat yang digunakan untuk tes resistensi osmotik. Ada centrifuge, pipet tetes, tabung reaksi, stopwatch, yellow tip, blue tip, dan tabung serologi. Bahan yang diperlukan adalah larutan NaCl dan larutan Aquades, sedangkan spesimen yang dibutuhkan adalah spesimen darah vena. Selanjutnya kita masuk ke prosedur pengerjaan. Yang pertama, siapkan 10 tabung reaksi dan diisi dengan NaCl 1%. Masukkan NaCl pada masing-masing tabung dengan ukuran yang berbeda, yaitu 1,2 mili sampai 0,3 mili. Selanjutnya, tambahkan Aquades pada masing-masing tabung dengan ukuran yang berbeda, yaitu 0,6 mili Aquades sampai 1,5 mili Aquades pada masing-masing tabung. Setelah itu, pada tabung yang sama, tambahkan 1 tetes spesimen darah vena. Diamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, masukkan ke centrifuge dengan kecepatan 2000 rpm selama 15 menit. Lalu setelah 15 menit, amati masing-masing tabung secara visual, di mana terjadi hemolisis dan hemolisis sempurna. Setelah itu, bandingkan hasilnya dengan nilai normal. Ini adalah tabel nilai normal dalam pemeriksaan resistensi osmotik. Masuk ke pembahasan. Ketahanan membran eritrosit atau sel darah merah terhadap terjadinya hemolisis ini dapat diketahui dengan mencampurkan eritrosit ke dalam larutan atau lingkungannya hipotonik. Pada tes resistensi osmotik kali ini kita menggunakan larutan NaCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Larutan hipotonik dengan konsentrasi yang berbeda ini dapat menyebabkan pecahnya eritrosit atau biasa disebut dengan hemolisis. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi resistensi osmotik. Yang pertama, kondisi fisiologis. Yang kedua, kondisi patologis. Yang ketiga, morfologi sel darah merah. Yang keempat, usia organisme inang. Yang kelima, usia sel darah merah. Lalu yang keenam, pH darah. Yang terakhir adalah paparan sinar matahari. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari resistensi osmotik tes ini adalah resistensi osmotik sel darah merah dinyatakan sebagai ukuran pecah membran sel darah atau hemolisis saat berada di dalam zat yang hipotonik. Saat berada di larutan hipotonik, air akan terhisap masuk ke dalam sel karena adanya perubahan tekanan osmotik di dalam dan di luar sel. Ketahanan membran eritrosit terhadap terjadinya hemolisis dapat diketahui dengan mencampurkannya ke dalam larutan hipotonis atau larutan NaCl dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Larutan tersebut akan menyebabkan pecahnya membran eritrosit. Keadaan tersebut dinamakan resistensi osmotik.
Cukup sampai sini penjelasan resistensi osmotik tes dari saya. Sekian, terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.